at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi sampai 3 kali bilang, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Subhanallah, ketika kemudian didatangi oleh seseorang yang ingin melakukan maksiat, kata Nabi, istafti qalbak, tanya hatimu. Tadi saya sudah jelasin sebenarnya. Saya kalau tadi dipahami baik-baik penjelasan saya, apa tadi saya bahas? Alam nashrah laka sadrak. Allah mengatakan, bukankah kami sudah lapangkan dadamu? Bukan, Allah tidak mengatakan alam nuksir laka amwal. Allah tidak mengatakan, bukankah kami sudah banyakkan hartamu wahai Muhammad? Karena ternyata harta yang banyak tidak jadi jaminan kebahagiaan, teman-teman. Ya. Rumah yang mewah tidak jadi jaminan untuk bahagia, tidak, teman-teman. Maka bahagia itu di hati, di dada yang lapang. Maka tadi saya katakan, al-insyirah, alam nasyrah laka sadrak, rabbi syrah li sadri. Nabi Musa mengatakan, rabbi syrah li sadri. Ini perbanyak nih, hafalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dibaca, teman-teman, pakai doa Nabi Musa ini. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku. Bayangin, Nabi Musa nggak langsung bilang ya Allah mudahkan urusanku. No, karena urusan yang mudah nggak jadi jaminan kebahagiaan. Bahagia itu ketika antum bisa merasakan sesuatu yang nikmat di dalam hati antum. Itu bahagia. Qala rabbi syrah li sadri. Maka yang pertama diminta Nabi Musa, rabbi syrah li sadri. Nah, baru minta wa yassir li amri, mudahkan urusan. Karena mudahnya urusan itu nanti belakangan. Yang penting hati tenang dulu nih. Besok saya mau dimudahkan bikin paspor atau enggak, besok saya mau dimudahkan bikin KTP atau enggak, besok saya mau dimudahkan ketemu orang tua calon perempuannya atau enggak, besok saya mau dimudahkan ujian, urusan belakangan. Yang penting malam ini saya tenang dulu, hati saya tenang dulu. Rabbi syrah li sadri. Nah, ikhwah dan akhwat sekalian, ini menutup kajian kita. Cukup ya, satu ikhwah satu akhwat, cukup ya. Ternyata rumus bahagia itu dada, hati. Makanya Allah mengatakan tentang ayat Quran, Quran itu enggak dihafal di otak, dihafalnya di dada. Bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur. Sodri, sudur. Itulah ayat-ayat Allah. Bal huwa ayatun bayyinat fi sudur, yang ada di dalam dadanya para penghafal Quran, para orang-orang yang berilmu. Fi suduril ladina utul ilm. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, subhanallah, ini perhatikan rumus bahagia yang hakiki. Tadi kembalikan pada hati, dada. Sekarang Ustadz, gimana caranya melapangkan dada Ustadz? Melapangkan hati. Ada 3 amalan ini teman-teman yang membuat hati lapang. Dan ini semua ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Al-Ankabut tadi, ternyata subhanallah, yang sering lapang tilawatul Quran, baca Quran. Walaupun masalah sebesar gunung Uhud, baca 1 halaman kecil gunung Uhud, percaya sama saya. Yang mau praktekin silakan. Antum punya masalah, ngaji. Luar biasa, antum menghadapi masalah mudah, ikhwan. Sebesar gunung Uhud masalahnya, baru sehalaman dibaca, luar biasa. Ayatnya bal huwa ayatun bayyinatun fi sudur, ayat-ayat yang jelas, ayat-ayat yang pamungkas, ayat-ayat yang mujizat. Fi suduril ladzina utul ilm, di dalam dada-dadanya orang yang diberi ilmu. Amalan yang kedua nih, camkan baik-baik, sedekah. Sedekah itu melapangkan hati. Percaya atau tidak, ini dirasakan oleh setiap orang yang bersedekah. Subhanallah, semua orang yang berbagi harta, kalau hatinya lapang berarti ikhlas. Kalau dia berbagi lapang, bersedekah, tapi hati tidak lapang berarti tidak ikhlas. Maka Masya Allah, saya teringat ceritanya Ustadz Agim. Dalam sebuah pertemuan waktu itu, kalau saya tidak salah, kita di muktamar di
mana waktu itu ya Umat Fest atau di mana, Agim yang ceramah. Lalu kemudian saya duduk dan Ustadz Zaitun dan Ustadz yang lain, ya kita di barisan depan. Tiba-tiba Agim bercerita tentang orang yang salah memasukkan uang di waktu Jumatan. Ketika dia ambil uang dari kantongnya, celengan lewat depan dia. Ketika dia ambil, ada uang 10.000 dimasukkan. Kemudian celengannya lewat. Tiba-tiba pundaknya ditepuk sama yang lagi duduk di belakangnya. Pak, kata dia, iya ada apa? Ini Pak, mohon maaf. Iya. Begini, Bapak ini mengira, ya, karena ini subhanallah dalam keadaan Jumatan, maka kemudian mungkin orang ini karena tidak menyebut sesuatu, maka dia mengasihkan ini uang 100.000. Celengan yang kemudian tadinya sudah berpindah, diambillah uang itu, dimasukkan. Setelah sholat Jumat, orang ini datang, maaf, tadi uang 100.000-nya punya Bapak jatuh. Apa? Kata dia, apa? Yang 100.000 punya saya, dicek 10.000 ikhlas, lapang hatinya. Ketika 100.000 tidak ikhlas, sempit hatinya. Maka sedekah itu teman-teman bukan banyaknya yang paling pertama, ikhlasnya. Maka ikhlaskan dirimu dengan sedekah yang rutin, maka Allah akan banyakkan. Jangan dibalik, membanyakkan tapi tidak mengikhlaskan. Dan karena tidak ikhlas maka tidak rutin. Ciri-ciri orang rutin sedekah, ciri-ciri orang ikhlas sedekah, rutin sedekahnya. Maka ada hadis Nabi dalam Bukhari, kata Nabi setiap selesai sholat subuh ada dua malaikat yang berdoa. Malaikat yang pertama mengatakan Allahumma a'ti munfiqan khalafan, dan yang satu mengatakan Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang satu mengatakan ya Allah berkahi yang bersedekah, yang satu mengatakan ya Allah tahan rezekinya yang menahan rezeki. Astagfirullah. Dan itu terjadi setiap sholat subuh. Setiap subuh. Artinya malaikat rutin nungguin orang sedekah. Coba. Maka ciri sedekah ikhlas, maka ikhlas melahirkan rutin. Jauh lebih baik daripada banyak tidak ikhlas dan tidak rutin. Karena ciri sedekah yang tidak ikhlas salah satunya adalah susah merutinkan. Selalu mengatakan dalam hati, sudah kemarin, tadi sudah, tadi pagi sudah, kemarin sudah, 2 minggu yang lalu sudah. Itu semua. Dan amalan yang ketiga yang melapangkan dada teman-teman, Quran, sedekah, dan yang ternyata yang terakhir subhanallah, yang melapangkan hati manusia adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka keimanan bersama orang-orang yang beriman, punya teman-teman yang soleh. Makanya Nabi Sulaiman mengatakan dalam surah An-Naml, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Nabi Sulaiman sudah soleh tapi masih minta dimasukkan ke dalam golongan hamba yang soleh. Maka yang melapangkan hati yang ketiga, kalau antum punya teman soleh, maka berteman banyak-banyak dengan orang soleh, berteman banyak-banyak dengan orang yang masya Allah imannya, berteman dengan orang yang lebih baik akhiratnya. Karena itu bisa melapangkan hatimu. Kata Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Kata Ibrahim, wa alhiqni bis salihin. Nabi Ibrahim sudah saleh, tapi doanya apa? Wa alhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku pengetahuan, kebijaksanaan, dan masukkan aku, bersamakan aku dengan orang-orang saleh. Sulaiman, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Rasulullah, apa doa Rasulullah yang kalian baca setiap selesai wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin. Terus riwayatnya, waj'alni minat mutatahhirin. Terus waj'alni min ibadika salihin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.